Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Muhammad Daniel. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan uh, belajar bersama atau latihan bersama soal pretest PPG khususnya untuk guru kelas SD atau PGSD. Ini memang khusus saya buat untuk guru SD karena banyaknya permintaan dari teman-teman untuk dibuatkan soal-soal yang khusus guru kelas ya. Bagi yang baru bergabung, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe, like, dan bantu share. Untuk bahan-bahan PPG lainnya silahkan dibuka di playlist saya. Ada banyak juga materi-materi untuk guru SD mulai dari tahun 2019 yang saya buat sampai sekarang ya, 2021. 2022, ini yang terbaru ya, 2022. 2021 juga cukup banyak saya buat. Baik, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Berikut ini adalah karakteristik anak usia SD dari segi psikomotorik, yaitu A. Anak sudah dapat memakai pakaian dengan rapi. B. Anak dapat menciptakan sesuatu bentuk atau benda dengan menggunakan alat. C. Anak sudah mulai memahami beberapa konsep abstrak seperti menghitung tanpa menggunakan benda. D. Anak menunjukkan kepedulian terhadap orang lain. Kira-kira yang mana nih salah satu karakteristik anak usia SD dari segi psikomotorik? Apakah anak sudah dapat memakai pakaian dengan rapi, atau anak dapat menciptakan suatu benda, bentuk atau benda dengan menggunakan alat, atau anak sudah mulai memahami beberapa konsep abstrak seperti menghitung tanpa menggunakan benda, atau anak menunjukkan kepedulian terhadap orang lain? Coba kita lihat jawabannya. Jadi jawaban yang tepat ada di option B. Anak dapat menciptakan suatu benda atau bentuk dengan menggunakan alat ya. Maaf, ada pesawat yang lewat ya, agak berisik. Kita lihat pembahasannya. Perkembangan bahasa anak usia SD dapat dilihat dari beberapa segi. Mental, contohnya anak mulai menunjukkan tenggang rasa dan penghargaan terhadap teman. Anak menunjukkan kepedulian terhadap orang lain. Ini dari segi mental ya. Ini untuk option ini, option D. Psikomotorik, contoh anak mulai menciptakan suatu benda, bentuk atau benda dengan menggunakan alat. Terjadi perubahan fisik, tinggi dan berat badan yang menonjol. Anak sudah memiliki gerakan yang bebas dan aman. Anak mampu melakukan koordinasi dan keseimbangan badan. Jadi ini sudah benar ya. Kita lihat yang sosial. Contoh anak sudah memakai pakaian dengan rapi. Anak dapat menampilkan sifat ingin tahu. Jadi ini dari segi sosial ya. Kemudian yang emosional, contohnya anak menunjukkan keceriaan dalam berbagai aktivitas bersama teman sebayanya. Anak dapat menunjukkan sikap marah dalam kondisi yang wajar. Ini untuk karakteristik dari segi emosional. Kemudian ada kognitif, contoh anak menunjukkan kreativitasnya dalam bentuk karya tertentu. Anak sudah mulai memahami beberapa konsep abstrak seperti menghitung tanpa menggunakan benda. Jadi ini masuk di kategori karakteristik kognitifnya. Oke, saya kira jelas. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ya teman-teman. Faktor kendala yang mempengaruhi keterampilan berbahasa anak adalah sebagai berikut, kecuali A. Jenis kelamin, B. Keluarga, C. Keinginan dan dorongan komunikasi, D. Kebiasaan. Kira-kira yang mana nih faktor kendala yang mempengaruhi keterampilan berbahasa anak? Ya, ingat ya, ada kata kecuali, jadi hati-hati yang bukan ya. Coba kita lihat jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah option D, yaitu kebiasaan. Nih kita lihat faktor penyebab perbedaan tersebut ya. Yang pertama itu kesehatan. Nih,
Anak yang sehat lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak yang kurang sehat. Sebab perkembangan aspek-aspek motorik dan aspek mental berbicara lebih baik sehingga lebih siap untuk belajar berbicara. Kemudian kecerdasan, anak yang memiliki kecerdasan tinggi akan belajar berbicara lebih baik dan memiliki penguasaan bahasa erat kaitannya dengan kemampuan berpikir. Kemudian jenis kelamin, anak perempuan lebih dalam belajar bahasa daripada anak laki-laki, baik dalam mengucapkan kosakata maupun keseringan berbahasa. Kemudian ada keluarga, ya, jadi kelas jenis kelamin sudah ada, keluarga sudah ada. Ini semakin banyak jumlah anggota keluarga akan semakin sering anak mendengar dan berbicara. Demikian pula anak pertama lebih baik perkembangan berbicaranya karena orang tua lebih banyak memiliki waktu untuk berbicara dan berbahasa. Nah, kemudian keinginan dan dorongan komunikasi, jadi sudah ada juga ya. Semakin kuat keinginan dan dorongan untuk berkomunikasi dengan orang lain, terutama teman sebaya, akan semakin kuat pula usaha anak untuk berbicara dan berbahasa. Nah, ini dia. Selanjutnya ada kepribadian, anak yang dapat menyesuaikan diri dengan baik dan memiliki kepribadian yang baik cenderung memiliki kemampuan bicara dan berbahasa lebih baik daripada anak yang mengalami masalah dalam penyesuaian. Jadi bisa dikatakan anak-anak yang bandel itu kurang lebih lincah anak-anak yang berkepribadian baik daripada anak yang bandel dari segi bahasa ya. Kira teman-teman yang sudah punya anak bisa mencoba untuk meneliti itu ya, silahkan diamati ya. Jadi jawaban yang tepat adalah option D ya, cocok ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tahapan proses belajar membaca bagi siswa sekolah dasar kelas awal biasanya menggunakan pembelajaran membaca: A. Ejaan per ejaan, B. Skimming, C. Permulaan, D. Cepat. Jadi tahapan proses ya belajar membaca bagi siswa SD kelas awal, berarti dia kelas rendah ya, menggunakan pembelajaran membaca: A. Ejaan per ejaan, B. Skimming. Kira-kira yang mana teman-teman? Saya yakin guru-guru SD pasti paham ini. Jadi jawaban yang tepat adalah option C ya, permulaan. Sesuai dengan kurikulum, maka kelas rendah kelas 1 sampai kelas 2 menggunakan pembelajaran membaca permulaan, di mana tingkatan proses pembelajaran membaca ini untuk menguasai sistem tulisan sebagai representasi visual bahasa. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share biar saya makin semangat ya mengupload video-video soal pretest terbaru. Dalam pembelajaran membantu permulaan, ada beberapa metode yang dapat digunakan kecuali A. Metode kupas rangkai suku kata, B. Metode global, C. Metode SAS, D. Metode eja. Ya, kira-kira yang mana nih? Dalam pelajaran yang membantu permulaan, ada beberapa metode yang dapat digunakan, ada kata kecuali ya. Kira-kira yang mana yang tidak bisa digunakan? Jadi jawabannya adalah kecuali metode eja ya. Kita lihat pembahasannya. Beberapa metode pembelajaran menulis awal diantaranya metode abjad atau alfabet. Mula-mula guru memperkenalkan huruf atau abjad kepada siswa A, B, C, D sampai Z. Selain yang dipasang di papan tulis, masing-masing huruf tadi juga perlu ditulis dalam sebuah kartu, satu huruf satu kartu ya. Selanjutnya ada metode suara. Metode suara juga disebut phonic method. Metode ini merupakan penyempurnaan metode alfabet. Pada metode ini bukan abjadnya yang diajarkan, melainkan bunyi-bunyi bahasa sebagai pengganti huruf-huruf tersebut.
Ucapan huruf-huruf tidak berdasarkan atas bunyi abjadnya, melainkan ucapan hurufnya. Kemudian ada metode kupas rangkai suku kata. Ini dia berbeda dari metode abjad di atas. Metode kupas rangkai suku kata ini dimulai dengan pengenalan kata terlebih dahulu. Misalnya, mama, kita perlu juga menjelaskan arti kata mama itu kepada siswa agar mereka mendapatkan makna dari apa yang dipelajari. Jadi selain diajarkan kata mama, dia juga diajarkan arti kata mama itu sendiri ya, agar pembelajarannya bermakna. Selanjutnya, metode cerita. Pelaksanaan metode cerita dalam mengajarkan membaca. Permulaan diawali dengan menghafalkan cerita atau sebuah puisi. Cerita atau puisi itu diuraikan atas kalimat-kalimatnya sampai pada kata-katanya. Dalam mengucapkan kata-kata, metode ini menggunakan kata-kata fonetik. Selanjutnya ada metode global. Menurut teori Gestalt, suatu kesatuan lebih bermakna daripada bagian-bagian. Metode global dimulai dengan mengenalkan kalimat utuh kepada siswa. Contohnya, ibu makan nasi disertai gambar ya. Anak membaca tulisan tersebut, baru guru menjelaskan huruf-huruf yang dirangkai membentuk satu kata, dan kalimat ya. Kemudian ada metode SAS, terstruktur analisa sintesa ya. Struktural analisa sintesa. Metode SAS dilaksanakan dengan menggunakan kartu kalimat dan papan flanel. Mula-mula guru menunjukkan gambar kepada siswa, atau jika benda asli bisa dihadirkan, tentunya lebih baik jika benda asli ditunjukkan terlebih dahulu. Dalam soal di atas ada metode eja. Metode eja adalah metode dalam menulis, bukan dalam membaca. Oke, jadi ini ada semua ya, kecuali metode eja. Kita lanjut ke soal berikutnya. Mula-mula diberikan kalimat secara keseluruhan. Kalimat itu diuraikan atas kata-kata yang mendukungnya. Dari kata-kata itu kita ceraikan atas suku-suku katanya dan akhirnya atas huruf-hurufnya. Kemudian huruf-huruf itu kita sintetiskan kembali menjadi suku kata. Suku kata menjadi kata dan kata menjadi kalimat. Berdasarkan studi kasus, metode membaca permulaan yang tepat digunakan adalah A. Metode alfabet, B. Metode suku kata, C. Metode SAS, D. Metode global. Yang mana kira-kira ini? Ya, dari kata itu ini diberikan kalimat secara keseluruhan, keseluruhan, kemudian diuraikan atas kata-kata yang mendukungnya, kemudian kata-kata itu diceraikan menjadi suku-suku kata, kemudian diceraikan lagi menjadi huruf-huruf ya. Kemudian huruf-huruf itu kita sintesiskan kembali menjadi suku kata dan kemudian menjadi kata dan kembali lagi menjadi kalimat ya. Kita lihat jawabannya. Jadi jawabannya ada di option D. Dia itu menggunakan metode global ya. Sama dengan penjelasan-penjelasan tadi, ini sudah saya jelaskan di atas. Metode global menurut teori Gestalt ini, suatu satuan lebih bermakna daripada bagian-bagian. Metode global dimulai dengan mengenalkan kalimat utuh kepada siswa. Contohnya, ibu makan nasi disertai gambar ya. Anak membaca tulisan tersebut, baru guru menjelaskan huruf-huruf yang dirangkai membentuk suku kata, dan kalimat. Jadi ini lebih cocok ke metode global yang sejalan dengan teori Gestalt. Seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pendekatan menekankan keterpaduan 4 aspek keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dalam pembelajaran adalah salah satu pendekatan yang disarankan
dalam pembelajaran menulis dalam melaporkan suatu pengamatan yang disebut A. Pendekatan komunikatif, B. Pendekatan integratif, C. Pendekatan keterampilan proses, D. Pendekatan tematis. Nah, ini kata kuncinya ya, keterpaduan 4 aspek ya. Pendekatan apakah itu? Ya, dia disebut pendekatan keterampilan proses. Kita lihat pembahasannya. Pendekatan komunikatif tampak pada butir pembelajaran. Misalnya, ini ya, mendeskripsikan suatu benda, menulis surat, dan membuat iklan. Itu dia pendekatan komunikatif ya. Sedangkan pendekatan integratif tampak pada butir pembelajaran, misalnya menceritakan pengalaman yang menarik, menuliskan suatu peristiwa sederhana, membaca bacaan, kemudian membuat ikhtisar dan meringkas cerita yang didengar. Kemudian ada pendekatan keterampilan proses, tampak pada butir pembelajaran, misal melaporkan hasil kunjungan, menyusun laporan pengamatan, kemudian membuat iklan dan menyusun kalimat acak menjadi paragraf terpadu. Kemudian ada satu yang terlewati nih, tematis ya. Ada pendekatan tematis itu menyusun naskah sambutan ya. Maaf. Ya, kalau pendekatan tematis tampak pada butir penilaian, misalnya menulis pengalaman dalam bentuk puisi dan menyusun naskah sambutan. Ini saya salah ya. Harusnya ini saya letakkan di sini ya. Oke. Jadi jawaban yang tepat adalah pendekatan keterampilan proses ya. Pendekatan yang disarankan dalam pembelajaran menulis dalam melaporkan suatu pengamatan ya, pengamatan ya. Ini dia. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Teknik menulis cerita terdiri atas hal-hal sebagai berikut, kecuali A. Menjawab pertanyaan, B. Membuat kalimat, C. Substitusi, D. Persuasi. Teknik menulis cerita terdiri atas hal-hal sebagai berikut, kecuali. Jadi ini ada beberapa teknik, kecuali ada satu ya yang bukan termasuk teknik dalam menulis cerita. Kita lihat jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah option D ya, ada kata kecuali. Ini dia pembahasannya. Teknik menyusun cerita dapat dilakukan dengan yang pertama, menjawab pertanyaan ya, sudah betul. Kemudian melengkapi kalimat, kemudian memperbaiki susunan kalimat, kemudian memperluas kalimat, ada substitusi ya, ada transformasi, dan yang terakhir adalah membuat kalimat. Jadi yang tidak termasuk teknik menulis cerita atau menyusun cerita adalah persuasi ya. Jadi ini yang jawaban yang tepat. Oke, itu saja dulu yang sempat kita share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi bekal untuk teman-teman pretest nanti di pretest PPG yang akan dilaksanakan Maret. Insya Allah kita akan lanjut kalau banyak yang like, banyak yang tonton. Dan yang umum insya Allah kita akan lanjut, sudah part 7 ya. Nanti kita lanjut ke part 8 dan seterusnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.